Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim modul manajemen operasi akan menjelaskan terkait dengan modul praktikum manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah manajemen operasi yang sudah ditempuh di semester 3. Nah, untuk yang menempuh modul praktikum manajemen operasi ini adalah mahasiswa dan atau adik-adik mahasiswa di semester 4 kayak gitu. Jadi apa aja sih yang akan dibahas dalam ruang lingkup manajemen operasi? Yaitu yang pertama adalah pengembangan produk baru, lalu ada analisis dan desain operasi, yang kedua dan selanjutnya ada perencanaan agregat. Seperti itu. Jadi nanti ada penjelasan yang lebih lengkap apa saja yang akan kita pelajari yang akan dijelaskan oleh Bu Baroya. Bu Baroya bisa dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Iqbal Ramadan. Jadi perkenalkan saya Baroya Milasanti. Saya sebagai koordinator dari peminatan manajemen operasional. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan semacam technical meeting sebagai persiapan untuk praktikum manajemen operasi. Jadi untuk peminatan manajemen operasional ini ada 2 praktikumnya. Yang pertama adalah manajemen operasi dan yang kedua adalah manajemen operasi jasa. Perbedaan di antara keduanya adalah kalau kita berbicara tentang manajemen operasi, berarti kita berbicara tentang perusahaan manufaktur yang menghasilkan barang. Sedangkan kalau kita berbicara tentang manajemen operasi jasa, berarti kita bicara tentang perusahaan jasa yang dihasilkan adalah jasa. Nah, jadi kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah manajemen operasi. Jadi perusahaan yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk praktikum itu adalah perusahaan manufaktur. Nah, sebagai langkah awal untuk melakukan praktikum ini, masing-masing kelompok, masing-masing kelas itu harus memilih salah satu perusahaan manufaktur yang dikenal gitu ya, yang kalian kenal gitu ya dengan pengelolanya, yang tidak membutuhkan surat. Karena untuk meminta surat itu kita butuh waktu berbulan-bulan gitu ya. Minimal karyawannya ada 20 orang. Ya, sekali lagi yang dicari adalah perusahaan manufaktur, minimal karyawannya 20 orang. Jadi meskipun perusahaan itu tidak terlalu besar, enggak masalah. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah kalau bisa di satu kelas itu perusahaannya tidak sama. Jadi kalau misalkan ada yang memilih air mineral, maka jangan lagi ada yang air mineral, tapi harus perusahaan yang lain. Begitu ya. Jadi yang awal kalian diminta untuk mencari perusahaan manufaktur yang karyawannya minimal 20. Nah, kemudian di dalam praktikum ini yang akan kita bahas itu adalah tentang pengembangan produk baru, analisis dan desain proses, dan yang terakhir adalah perencanaan agregat. Ya, jadi dalam hal ini kami dari tim manajemen operasional itu berharap bahwa dengan mempelajari praktikum ini, masing-masing dari praktikan itu bisa mengerti seperti apa sih kegiatan manajemen operasional di dalam perusahaan. Adapun kompetensi yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus manajemen operasional yang ada di perusahaan. Mahasiswa mampu menerapkan keputusan manajemen operasional di perusahaan, dan mahasiswa mampu mengembangkan soft skill manajemen operasional. Metode pembelajarannya, karena ini sudah mulai luring ya, jadi kita akan mengadakan pengamatan, kemudian ada diskusi dan ada problem solvingnya. Jadi untuk di dalam modul itu diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang teori yang digunakan di dalam praktikum tersebut. Kemudian ada prosedur yang merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan praktikum tersebut, dan ada lembar kerja yang merupakan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang ada.
Kompetensi ini kayaknya tadi sudah deh Mas ya. Nah, untuk penilaiannya itu jadi ada kehadiran, kemudian ada partisipasi, kemudian ada kerjasama, dan ada presentasi serta ada laporan, masing-masing itu 20%. Jadi totalnya nanti 100%. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya kita ada 8 pertemuan. Yang pertama ini technical meeting yang kita lakukan dengan menggunakan video gitu ya. Kemudian ada konsultasi praktikum 1 dan 2, kemudian nanti ada presentasi karena biasanya di dalam satu kelompok itu ada satu kelas itu ada 6 kelompok, biasanya presentasinya 2 kali. 2 kelompok 1 kali. Atau mungkin nanti bisa tentatif kalau misalnya ternyata menginginkan untuk lebih banyak konsultasi, berarti konsultasinya nanti kita 3 kali, kemudian untuk presentasinya 1 kali bisa 3 kelompok gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengembangan produk baru gitu ya. Jadi yang namanya manajemen operasional itu kan bagaimana kita merubah input melalui proses menjadi output. Nah, langsung aja mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita merubah input melalui proses menjadi output. Nah, dalam hal ini nanti masing-masing praktikan itu diminta untuk menjelaskan ini gitu ya. Untuk menjelaskan tentang manajemen operasi di dalam perusahaan itu mulai dari inputnya apa saja, kemudian prosesnya seperti apa, dan outputnya apa. Next. Kemudian kita juga harus memahami bahwa yang namanya produk itu tidak cuma produk gitu saja ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara tentang sabun deterjen, maka namanya bukan sabun deterjen, tapi sabun deterjen itu adalah produk sabun yang digunakan untuk membersihkan baju. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang produk itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah core benefit atau manfaat inti, kemudian ada wujud produk, ada produk yang diharapkan, ada produk yang tingkatkan, dan ada produk potensial. Maksudnya begini, jadi yang dimaksud dengan manfaat inti dari produk itu seperti saya sebutkan tadi, sabun deterjen itu ya digunakan untuk membersihkan pakaian. Kemudian wujud produknya itu adalah sabun yang berbentuk butiran halus, dikemas di dalam kemasan, misalnya kalau Attack itu butirannya agak padat, ada warna putih biru di dalamnya, kemudian dikemas dalam kemasan hijau prusi dan pink, mereknya Attack. Nah, seperti itu. Itu adalah wujud produk yang menjelaskan tentang seperti apa produk itu. Kemudian yang berikutnya adalah produk yang diharapkan. Nah, kalau kita berbicara tentang produk yang diharapkan, itu berarti adalah minimal manfaat yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang sabun deterjen ya berarti wangi, tidak membuat rusak tangan, kemudian irit. Itu ada standar minimal yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian untuk produk yang ditingkatkan itu ada ini ya, ada manfaat yang berbeda dari pesaing yang membuat produk itu lebih disukai. Kalau boleh jujur agak nyebut merek sedikit ya. Jadi saya kalau mau nyuci baju itu saya lebih suka menggunakan Attack. Kenapa? Karena butirannya yang padat. Butiran yang padat itu membuat ketika saya mencuci dengan Attack ya, saya hanya membutuhkan 1 centung aja. Tapi kalau saya menggunakan sabun deterjen lain yang butirannya itu lebih halus, saya membutuhkan 2 centung. Nah, itu adalah salah satu produk yang ditingkatkan oleh Attack. Dia membuat butiran yang lebih padat. Kemudian kemasannya juga dibuat berbeda.
Kalau biasanya untuk sabun deterjen itu kan bentuknya ya persegi panjang gitu aja kan, tapi Attack kan dibuat berbeda. Nah itu produk yang ditingkatkan. Kemudian produk potensial, ada manfaat yang didapatkan oleh sabun deterjen itu. Saya mungkin bisa, saya nggak tahu ya kalau Attack ya, tapi saya mungkin bisa menyebutkan salah satu merek tanpa saya harus menyebutkan mereknya. Nah ternyata sabun deterjen itu bilasannya, biasanya kalau kita nyuci baju, bilasan itu kan kita buang. Tapi untuk sabun ini bilasannya itu bisa dipakai untuk nyiram tanaman. Nah itu berarti kan ada manfaat yang didapatkan di masa yang akan datang. Nah, itu yang harus kita pahami ketika kita melihat suatu produk. Kemudian, nah, yang namanya permintaan itu salah satunya dipengaruhi oleh selera. Seleranya pelanggan itu, seleranya konsumen itu bisa berubah-ubah sesuai dengan maunya dia sendiri gitu ya. Saya masih ingat sekarang aja ya, misalkan saya ditanya tentang sampo yang saya gunakan gitu ya. Ketika saya masih SMP, itu pasti jawaban akan berbeda dengan ketika saya kuliah, bahkan ketika saya bekerja. Karena memang seperti itulah. Nah, karena kita tahu bahwa selera konsumen berbeda dan orang itu cenderung menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, maka ketika satu produk itu ingin bisa tetap produknya itu bisa tetap dicari oleh pelanggan, maka dia harus melakukan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk itu kan ada dua ya, ada yang pengembangan produk itu yang development itu, kemudian yang kedua itu yang kok hilang ya, yang hanya memperbaiki aja, nanti ketemu deh. Jadi yang development itu berarti ketika dia kayak misalkan Baygon itu ya, kalian perhatikan yang namanya Baygon itu, yang namanya obat nyamuk Baygon itu loh berbagai merek, mulai dari yang dia berupa kertas, kemudian berbentuk lingkaran itu, kemudian ada yang cair, ada yang dicolokkan, nah itu dia development gitulah. Sementara kalau yang kurang 10 menit. Kemudian yang berikutnya adalah hanya improvisasi saja. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pengembangan produk yang itu nanti akan menjadi prosedurnya. Next. Nah, ini ya prosedurnya nanti bisa dibaca di modulnya. Nah, dari prosedur ini kemudian nanti akan berupa lembar kerja. Nah, jadi lembar kerjanya ada lembar kerja. Langsung lembar kerja. Lembar kerja 1, kemudian ada lembar kerja 2, itu terdiri dari 2. Kemudian ada lembar kerja 3, ada lembar kerja 4, dan ada lembar kerja 5. Ya, jadi ada lembar kerja 5. Nah, itu yang pertama, kita diminta untuk membuat pengembangan produk. Nah, kemudian yang kedua, praktikum yang kedua adalah tentang, ya ini masih tentang produk ya. Iya, praktikum yang kedua itu tentang analisis dan desain proses. Next. Nah, jadi intinya begini. Yang namanya perusahaan itu ketika dia sudah menentukan produk apa yang akan dikembangkan, maka dia akan menentukan proses produksinya seperti apa. Oh ya, sebelum saya lupa ya. Jadi nanti dari produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan itu pilih salah satu yang nanti akan dikembangkan. Nah, seperti yang sudah tercantum di dalam lembar kerjanya. Kemudian setelah itu ditentukan prosesnya. Nah, ini adalah strategi prosesnya. Ya, ada 5 strategi. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari prosesnya, kita pakai yang grafik proses. Nah, next. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini. Nah, kemudian langsung aja ke prosedurnya, Mas. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan prosesnya produk, pengembangan produk yang
tadi baru itu seperti apa. Kemudian nanti ini diejawantahkan di dalam lembar kerja. Lembar kerjanya yang pertama ini berisi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan pada saat membuat produk baru itu. Prosesnya. Iya. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan ke dalam grafik proses ini. Di situ ada ininya apa? Ada Simbol. simbolnya. Mas Anu bisa jelaskan nggak itu? Aku nggak pati ketok itu. Nanti ada, Lingkaran. kalau untuk lingkaran itu adalah operasi. Ya. Untuk tanda panah itu adalah transportasi. Ya. Untuk kotak ya atau persegi itu adalah Persegi inspeksi. Kalau untuk setengah lingkaran atau elips ya ini ya. Ya. Nah, itu bisa dikatakan lambat. Untuk segitiga terbalik itu adalah penyimpanan. Nah, jadi nanti langkah yang berikutnya masing-masing praktikan itu diminta untuk mengevaluasi di antara semua proses ini yang nanti disimbolkan dengan simbol-simbol itu mana yang tidak efisien. Nah, yang tidak efisien itu nanti berusaha untuk diefisienkan. Begitu. Dan yang terakhir adalah setelah kita menentukan, ya ini nanti ya yang diefisienkan itu. Dan yang terakhir, praktikum yang terakhir adalah perencanaan agregat. Jadi intinya begini, ketika kita sudah tahu apa produk yang akan kita hasilkan, kita juga sudah tahu prosesnya seperti apa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan berapa jumlah yang akan kita produksi. Nah, untuk menentukan berapa jumlah yang akan kita produksi itu, kita gunakan perencanaan agregat ini. Next. Nah, jadi ada dua strategi ini ya sebenarnya untuk perencanaan agregat. Satu adalah case strategi, kemudian satunya adalah level. Ya, case strategi sama level strategi. Itu akan membedakan kalau perusahaan itu berproduksi yang sama, ya, atau perusahaan itu akan berproduksi berdasarkan permintaannya. Begitu. Kemudian next. Nah, satu hal yang harus diingat bahwa di dalam perencanaan agregat itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Di antaranya adalah biaya simpan, kemudian ada biaya produksi, kemudian ada biaya pengurangan atau penambahan tenaga kerja, ada juga biaya penurunan atau peningkatan kapasitas mesin. Ya, itu tergantung masing-masing kebijakan. Nah, kalau untuk yang biaya produksi itu kita harus mengetahui bahwa perusahaan itu kan biasanya ada kapasitas maksimalnya. Misalnya kapasitas maksimalnya itu 2000. Maka perusahaan itu biasanya hanya diperbolehkan untuk berproduksi sebanyak 75%. Maka 75% produksinya itu dinamakan sebagai reguler, produksi reguler. Kemudian kalau dia produksi sampai batas 100% itu produksi lembur. Nah, kalau ada permintaan dan dia harus memproduksi lebih daripada kapasitas maksimal, maka harus di-outsourcingkan. Nah, kemudian ditunjukkan di prosedurnya untuk langkah-langkahnya. Oke, next. Nah, jadi begini. Kita punya data volume penjualan. Nah, untuk perencanaan agregat itu kita tidak mengevaluasi apa yang sudah terjadi, tapi kita akan memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, otomatis langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita akan meramalkan berdasarkan pada data volume penjualan yang sebelumnya. Kalau perusahaan itu, jadi nggak memaksa ya, kalau perusahaan itu punya datanya bulanan, maka dibutuhkan data selama 12 bulan, Pak Iqbal. Ya. Kalau mingguan kita minta 3 bulan. Kalau harian kita minta 2 minggu. Jadi datanya itu kisaran antara 12 sampai 14 periode. Nah, kemudian kita ramalkan selama 6 periode ke depan. Jadi kita pakainya periode ya. 6 periode itu bisa 6 hari ke depan, biasa 6 minggu ke depan, bisa 6 bulan ke depan. Next. Nah, kemudian setelah kita pakai satu alat analisis saja, kita pakai moving average
ya, kita pakai moving average, weighted moving average. Jadi nanti dibobotkan gitu ya, bobotnya bisa 1 2 3 atau 3 2 1. Next. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah kita tentukan prosedurnya seperti apa, kita tunjukkan di dalam lembar kerja. Di lembar kerja yang pertama ini volume penjualannya yang selama 12 periode itu tadi, mau bulanan, mau mingguan, atau mau harian. Kemudian yang berikutnya kita ramalkan selama 6 periode ke depan. Dari data itu tadi kita ramalkan selama 6 periode ke depan. Kemudian, nah kalau kita sudah nemu permintaannya, barulah kemudian kita masukkan ke dalam agregat planning. Nah ini nanti akan dibedakan. Jadi misalkan aja perusahaan itu permintaannya untuk bulan Januari tahun 2023 100 unit misalkan. Nah sekarang kita harus tahu produksi regulernya berapa. Misalkan aja produksi regulernya itu 75, ya berarti 75 itu akan diproduksi secara reguler, kemudian yang sisanya itu diproduksi dengan lembur. Karena kapasitasnya itu sudah memenuhi, dia nggak perlu outsourcing. Tapi kalau misalnya permintaannya itu lebih dari 100, maka yang di atas 100 itu di outsourcingkan. Nah yang membuat berbeda itu adalah biayanya. Biaya produksi reguler itu akan berbeda dengan biaya produksi lembur dan biaya produksi outsourcing. Nah kemudian dari sini kita akan menentukan berapa biayanya. Begitu ya. Oke, thank you. Mungkin itu saja Pak Iqbal dari penjelasan modul ini. Nanti masing-masing kelas itu akan ditemani selain oleh instruktur juga ada asisten. Asisten itu nanti ada mahasiswa, sebagian besar adalah peminatan manajemen operasional yang sedang duduk di semester 6 dan semester 8 yang sedang nyusun skripsi. Mungkin itu saja Pak Iqbal, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Baroya atas pemaparannya terkait dengan modul manajemen operasional. Harapannya teman-teman di sini bisa mengikuti dan ya dengan seksama ya, terutama terkait dengan materi-materi ini, karena ini sudah lengkap dan bisa istilahnya bisalah menjadi acuan teman-teman untuk mengerjakan modul dan intinya cuma satu, jangan males. Iya, intinya cuma satu, jangan malas. Dan jadi contoh perusahaan juga banyak ya Bu ya. Nanti kalau dan manufaktur lebih usahakan banyak. untuk mencari perusahaan yang dikenal. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal dengan baik pemilik perusahaan itu, nanti minta surat. Nah surat itu kadang-kadang butuh waktu sebulan. Ya. Padahal kan kita minggu depan sudah mulai. Progresnya harus cepat ya, gitu. Jadi biasanya sih ini kendalanya tuh di surat izin ya Bu. Jadi ya, kita menganjurkan dari dari dosen MO untuk paling enggak yang sudah kenal, jadi itu mempercepat proses penelitian ya Bu ya, penelitian. Manufaktur ya. Kalau misalkan orang tuanya punya perusahaan, itu jauh lebih bagus lagi. Itu malah lebih enak karena langsung bisa turun ya Bu. Oke, seperti itu. Kalau begitu acara hari ini ya, acara ini hitungannya ya, atau technical meeting manajemen operasional saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya.